Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semuanya sehat? Semangat? Alhamdulillah. Hari ini semuanya siswa anak-anakku sehat dan semangat. Sebelum kita memasuki pembelajaran seperti biasa, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita hari ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Oke, hari ini yang akan pimpin doa siapa? Wajidan ya, tidak. Akan wajidan untuk memimpin doa. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak dan silakan kembali ke tempat. Oke, selanjutnya Bapak mau absen dulu. Semuanya hadir? Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, seperti biasa kita akan melakukan pembiasaan terlebih dahulu, yaitu tadarus di jamaah. Hari ini kita akan membaca Quran surah Al-Bayyinah. Silakan pijamanya dibuka. Yang sudah hafal langsung baca saja ya, tanpa melihat teks boleh juga. Yuk kita tahu sama-sama. Ditambah dan bisa dikurangi sesuai dengan situasi dan kondisi kelas kita hari ini. Setuju? Setuju. Oke, Bapak akan bacakan nomor 1. Nomor 1 berdoa sebelum dan sesudah belajar. Tadi kita sudah berdoa dan kita sudah lakukan. Tinggal nanti setelah kita selesai belajar kita berdoa dan ikut. Kemudian nomor 2, coba siapa yang membaca? Silakan. Oh iya, silakan berdiri. Coba nomor 2. Menjaga keamanan, kenyamanan dan kebersihan. Oke, terima kasih. Jadi selama pembelajaran berlangsung, kita harus menjaga keamanan, kenyamanan, dan kebersihan. Sudah piket hari ini? Sudah. Kelas kita bersih, nyaman ya. Oke. Supaya pembelajaran kita hari ini semangat, tidak ngantuk, maka kita akan melakukan dulu ice breaking. Masih ingat tepuk 1 sampai 5? Masih? Oke, berdiri semuanya, berdiri. Nah. Coba tepuk 1 sampai 5 ya. 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tapi kita akan belajar proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Kemudian digabung dengan PPLA atau profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Nah, adapun ya tema yang akan kita ambil pada kesempatan hari ini adalah temanya gaya hidup berkelanjutan. Ya, kemudian topiknya sampahku sumber kehidupanku. Tahu sampah? Tahu. Banyak sampah di sekitar kita? Adakah sampah yang bisa digunakan kembali? Banyak ya. Oke, nah judul proyeknya adalah membuat pot untuk media tanam sayuran dari botol bekas air mineral.
Pertama, tujuan pembelajarannya adalah anak-anakku memahami bahaya sampah bagi kesehatan ataupun bagi lingkungan, terutama sampah plastik. Ya, itu tujuan yang pertama, pahami apa bahayanya sampah bagi kesehatan. Kemudian yang kedua, ada yang mau baca? Oke, Ananda Laura, silakan baca tujuan pembelajaran yang kedua. Peserta didik mampu mengidentifikasi jenis sampah yang dapat didaur ulang. Oke, sip, terima kasih Ananda Laura. Dimensinya adalah yang pertama, nah ini harus dipahami ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, elemennya akhlak terhadap alam. Kemudian sub elemennya adalah menjaga lingkungan alam sekitar. Profil pelajaran makail alaminya ada dua. Yang pertama adalah berkeadaban atau ta'adub. Gitu ya. Sub nilainya saya individual. Anak-anakku, ternyata sampah itu bisa menjadi masalah bagi lingkungan maupun bagi kesehatan, terutama di kota-kota besar. Ya, seperti di Jakarta, di Bandung, Semarang, Surabaya, dan lain-lain. Nah, sampah di kota besar itu menjadi salah satu penyebab banjir besar, ya, yang sering melanda kota-kota besar tersebut. Nah, Bapak akan menayangkan video yang menyajikan bagaimana sampah itu bisa mengakibatkan bencana bagi lingkungan. Silakan simak. Kabupaten Bandung sejak Kamis pagi tadi ternyata disebabkan oleh sampah yang menyumbat saluran drainase. Petugas pun terpaksa masuk ke gorong-gorong untuk mengeluarkan sampah. Nah, ini sampah nih. Petugas kebersihan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung masuk ke gorong-gorong untuk membersihkan saluran drainase dari sampah. Hasilnya petugas mengumpulkan 50 karung sampah yang terdiri dari sampah plastik dan sampah kain bekas industri rumahan. Dari tayangan video tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata sampah itu ternyata bisa menjadi masalah bagi lingkungan, terutama di kota-kota besar. Gitu ya. Dan ternyata sampah yang paling menjadi masalah itu adalah sampah plastik. Kenapa sampah plastik menjadi penyebab banjir, menyumbat gorong-gorong, menyumbat saluran air? Karena sampah plastik itu membusuknya perlu ratusan tahun. Berbeda dengan sampah organik yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan, itu bisa membusuk. Tapi kalau plastik yang kita buang, bekas minuman, air mineral dan sebagainya, itu akan sangat lama sekali diuraikan, memerlukan waktu ratusan tahun. Nah, ya, oleh karena itu kita simpulkan bahwa sampah itu kalau tidak dikelola dengan baik pasti akan menjadi masalah. Nah, ternyata dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan, gitu ya, bahwa ternyata alam menjadi rusak itu bukan hanya karena gejala alam, tapi akibat ulah tangan manusia. Contohnya kita buang sampah sembarangan mengakibatkan banjir, menebang pohon sembarangan mengakibatkan longsor. Nah, kita akan lihat ayat Al-Quran yang menjelaskan hal tersebut. Coba perhatikan. Di sini ada Quran surat Ar-Rum. Quran surat Ar-Rum ayat 41. Ya. Coba dengarkan, Bapak akan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya adalah telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah tangan manusia. Kerusakan alam ini yang paling besar diakibatkan oleh ulah tangan manusia atau akibat eksploitasi alam yang dilakukan oleh manusia. Sederhananya kita di sekolah, kalau kita buang sampah sembarangan di sekolah, tentu lingkungan kita menjadi kotor. Drainase atau saluran air akan tersumbat. Akibatnya terjadi banjir, walaupun banjir kecil-kecilan, tidak seperti di kota besar. Gitu ya. Oleh karena itu, nah, kita sebagai umat Islam harus menjadi pelopor atau garda terdepan sebagai pelestari lingkungan alam. Setelah kita tadi memahami ternyata sampah itu berbahaya bagi lingkungan juga bagi kesehatan. Tapi ternyata juga sampah bisa menjadi sumber kehidupan, bahkan bisa menjadi sumber keuangan.
gitu ya. Nah, oleh karena itu supaya kita bisa mengetahui mana sampah yang tidak bisa didaur ulang, mana sampah yang bisa didaur ulang, kita harus mengetahui dulu jenis-jenis sampah. Oke, yang pertama ada sampah organik. Pernah dengar sampah organik? Sampah organik itu misalnya dari sisa makanan atau daun-daun dari tumbuhan. Pokoknya sampah yang bersumber dari makhluk hidup itu adalah sampah organik yang biasanya diurai atau membusuk dengan cepat. Nah, itu organik. Nah, ini biasanya adalah sampah yang tidak bisa didaur ulang, gitu ya. Kemudian ada sampah anorganik. Pernah dengar? Berarti kalau ada an itu bukan organik atau non organik. Apa saja contohnya? Plastik. Nah, botol minuman. Sebelum kita membuat proyek, alangkah baiknya kita harus membuat kelompok terlebih dahulu. Jadi nanti dibuatnya per kelompok, ya. Pekerjaannya selesai semua? Alhamdulillah. Setelah selesai mengerjakan secara berkelompok, nah maka tiba saatnya sekarang setiap kelompok harus mempresentasikan atau menyajikan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, kelompok mana terlebih dahulu yang akan maju ke depan? Oke, silakan kelompok anggrek ya, yang dipimpin oleh Anda. Silakan ke depan. Oke, anak-anak yang lain perhatikan ya.
proyek kita ternyata sudah selesai ya. Oke, setiap kelompok sudah menghasilkan produknya masing-masing. Jadi semua kelompok itu membuat pot sayuran dari botol air mineral bekas dan ternyata selesai. Nah, sesuai dengan rencana, itu untuk kelompok anggrek sudah sampai selesai. Ini kelompok Garuda juga selesai, bagus. Ini tanamannya bawang ya. Nah, ini tinggal bibitnya juga, ini tinggal bibitnya. Nah, jadi sudah kita laksanakan proyek profil pelajar Pancasila. Gitu ya. Halo. Anak-anakku, yang terpenting sekali lagi, yang paling penting bukan produknya, tapi nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila. Tadi ada gotong royong, betul tidak? Ini membuat pot ini bagian dari mencintai alam, akhlak terhadap alam. Itu ya. Kreativitas, kita kan kreatif ya. Biasanya dibuang, tapi ini jadi bermanfaat. Gitu ya. Nah, itu merupakan dimensi atau nilai yang harus kita kuasai. Anakku, setelah kita menyelesaikan proyek membuat pot tanaman dari botol air mineral bekas, maka tiba saatnya kita untuk melakukan refleksi. Nah, setelah melakukan atau mengerjakan proyek ini, kira-kira kita senang nggak hari ini? Alhamdulillah senang ya. Kita dapat produk sambil kita belajar mencintai lingkungan. Kira-kira nih, apa yang masih membuat anak-anakku bingung? Ada yang masih bingung nggak membuat proyek ini? Sudah paham semuanya? Pelajaran apa yang kita dapat hari ini? Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini selesai. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan juga bermanfaat bagi kelangsungan lingkungan kita. Nah, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa kitab majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.